Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perbandingan dari regresi lasso dan regresi linear berganda. Di mana anggota dari kelompok 4 ini ada saya sendiri atas nama Zulhijrah yang akan menjelaskan mengenai regresi lasso, kemudian akan dilanjutkan oleh Mega Maulina yang akan menjelaskan mengenai penjelasan dari regresi linear berganda, kemudian dilanjutkan oleh Rizky Anafi Muhadi yang akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari regresi lasso pada RStudio. Kemudian dilanjutkan oleh Wawan Saputra yang akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari regresi linear berganda pada RStudio. Next. Nah, regresi lasso atau Less Absolute Shrinkage and Selection Operator merupakan metode regresi berganda yang digunakan untuk menyusutkan koefisien taksiran mendekati angka nol. Juga menyeleksi peubah-peubah penjelas sehingga menghasilkan model dengan peubah yang memiliki pengaruh terhadap peubah respon. Nah, peubah penjelas yang tidak memiliki pengaruh terhadap peubah respon atau tidak signifikan dalam model akan dikeluarkan dari model. Nah, lasso adalah metode regresi yang melakukan regularisasi L1 yang berarti ia menambahkan penalti terhadap besarnya koefisien regresi, sehingga beberapa koefisien regresi bisa ditekan menjadi nol. Hal ini membuat lasso berguna untuk seleksi fitur dalam kasus data dengan banyak fitur atau berdimensi tinggi. Nah, model lasso sendiri merupakan perluasan dari model regresi linear dengan menambahkan penalti L1 terhadap fungsi kesalahan. Nah, fungsi objektif dari regresi lasso sendiri dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu minimum dari beta 1/2n sigma i sama dengan 1 sampai n yi dikurang xi dikali beta dikuadratkan ditambah dengan komponen penaltinya yaitu lambda sigma j sama dengan 1 sampai p nilai absolut dari beta j, di mana untuk 1/2n i sama dengan 1 sampai n yi dikurang xi dikali beta pangkat 2 merupakan mean square error atau MSE dari regresi linear biasa, di mana YI di sini merupakan nilai aktual dari variabel respon, kemudian XI-nya merupakan variabel prediktor atau variabel penjelas, dan beta adalah koefisien dari variabel prediktor. Kemudian untuk lambda dikali dengan sigma J sama dengan 1 sampai P, nilai absolut dari beta J merupakan komponen penalti L1, di mana penalti dihitung dari jumlah nilai absolut koefisien beta J untuk semua variabel prediktor J. Nah, penalti L1 atau lasso merupakan jumlah absolut dari nilai koefisien regresi. Kemudian untuk nilai lambda adalah parameter regularisasi yang mengontrol seberapa besar penalti yang diberikan. Nah, jika lambda besar, lebih banyak koefisien akan ditekan menuju nol. Nilai optimum dari lambda biasanya ditemukan melalui cross-validation, di mana performa dari model diuji pada beberapa subset data untuk memilih nilai lambda yang menghasilkan model terbaik. Next. Selanjutnya, asumsi regresi lasso. Nah, secara umum, asumsi lasso sama dengan asumsi regresi linear, yaitu normalitas galat, kemudian tidak terjadi autokorelasi, dan homogenitas. Hanya saja, lasso ini lebih cocok digunakan pada data yang memiliki banyak variabel, atau data yang dimensi tinggi atau high dimensional, dan hanya sebagian kecil dari fitur tersebut yang penting untuk diprediksi. Kemudian data multikoordinatas di mana variabel sehingga variabel yang berkorelasi dapat diabaikan kecuali satu yang paling relevan. Atau dari variabel-variabel yang memiliki multikoordinatas tersebut akan diseleksi dan dihilangkan dari model. Kemudian berikutnya yaitu pada data yang ingin dilakukan seleksi variabel otomatis dan meningkatkan generalisasi serta menghindari overfitting. Kemudian terdapat kekurangan dan kelebihan dari regresi lasso, di mana kelebihannya yaitu dapat mengatasi multikoordinalitas, kemudian otomatis menyeleksi fitur, dan mencegah overfitting. Adapun kekurangannya yaitu dapat mengabaikan variabel penting yang sedikit berpengaruh, bergantung pada pemilihan nilai lambda.
Next. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang disebut dengan independent variable terhadap satu variabel tak bebas atau yang disebut dengan dependent variable. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Nah, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tanpa mengubah banyaknya variabel. Selanjutnya, model dari regresi linear berganda secara umum, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan Bn Xn ditambah epsilon I, di mana Y adalah variabel tak bebas, Xn adalah variabel bebas, beta 0 adalah intercept atau konstanta, beta n adalah koefisien regresi atau konstanta dari masing-masing variabel bebas, epsilon i adalah galat acak atau error term. Dalam regresi linear berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, datanya normalitas secara residual, yang kedua, hubungan linear antar variabel atau modelnya linear, yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas, yang keempat, tidak terjadi heteroskedastisitas atau data harus homoskedastisitas, lalu yang kelima, tidak terjadi autokorelasi, ini khusus untuk data time series. Ada pula kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihan dari regresi linear berganda yaitu sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan untuk kekurangannya itu rentan terhadap multikolinearitas dan tidak ada mekanisme seleksi fitur. Nah, model regresi linear yang memenuhi seluruh kriteria asumsi berarti bersifat BLUE atau singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Nah, jika variabel-variabel bebas berkorelasi tinggi, pengujian hipotesis menggunakan metode kuadrat terkecil atau yang sering disebut dengan ordinary least square itu menghasilkan estimasi yang tidak valid, seperti galat menjadi besar, variansi dan kovariansi parameter tak berhingga, serta koefisien regresi yang tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan variabel-variabel bebas yang seharusnya signifikan menjadi tidak signifikan secara statistik. Tanda koefisien bertentangan dengan kondisi sebenarnya dan prediksi yang tidak akurat. Masalah ini memunculkan kebutuhan akan metode atau teknik yang mampu mengatasi multikolinearitas dalam analisis regresi linear berganda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah regresi lasso yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada evaluasi model. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa baik model regresi memprediksi data sebenarnya. Dan beberapa uh, evaluasi model atau penilaian model yang biasanya digunakan yaitu mean absolute error disingkat dengan MAE, mean square error yang disingkat dengan MSE, root mean square error yang disingkat dengan RMSE, mean absolute percentage error yang disingkat dengan MAPE, dan R square. Lalu akan dilakukan perbandingan regresi lasso dan regresi linear berganda. Nah, perbandingan metode regresi lasso dan linear berganda ini menggunakan data bangkitan, yaitu data random dengan distribusi normal yang berdimensi tinggi, atau data dengan N, yaitu banyaknya observasi, lebih kecil daripada P, yaitu banyaknya fitur atau variabel independen. Selanjutnya untuk melakukan analisis regresi lasso dengan R, kita perlu menggunakan beberapa package, di antaranya adalah package karet, package GLMNet, dan ggplot2. Kemudian kita membangkitkan data dengan jumlah N sebesar 50 itu untuk jumlah observasi, P jumlah fitur sebanyak 100, dan kita menggunakan set sheet sebesar 4. Kemudian untuk data latih dan data uji digunakan perbandingan 80 banding 20. Memisahkan data menjadi data latih dan data uji itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengukur kemampuan generalisasi model, kemudian menghindari overfitting, dan memastikan model yang dibangun dapat berfungsi dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat. Next.
Kemudian untuk membuat regresi Lasso, kita menggunakan model 5-fold cross validation untuk mencari nilai lambda terbaik dengan menggunakan mean absolute error atau MAE. Didapatkan hasil untuk lambda sebesar 0,5744 dengan MAE sebesar 6,472 dan 28 fitur yang dipertahankan. Kemudian untuk lambda yang lebih besar atau first FE adalah 0,9146 dengan MAE sebesar 6,720 dan 23 fitur yang dipertahankan, yang membuat model lebih sederhana tetapi tetap dalam batas kinerja yang dapat diterima. Secara keseluruhan, model ini meminimalkan kompleksitas model atau mengurangi jumlah fitur dengan menjaga performa yang cukup baik dalam hal main. Kemudian untuk melakukan prediksi dengan model regresi Lasso, nilai-nilai minus 0,370829 sampai dengan minus 4,9450305 itu merupakan prediksi model Lasso terhadap variabel respon Y untuk observasi pada data uji. Kemudian untuk nilai 0,5744055 pada model regresi Lasso itu berarti model Lasso dengan penalti regularisasi sebesar 0,5744055 memberikan keseimbangan terbaik antara kompleksitas model dan akurasi prediksi dengan mempertahankan beberapa fitur penting dan menghilangkan fitur yang kurang relevan atau koefisiennya mendekati 0. Untuk nilai koefisien model Lasso pada baris pertama dengan lambda sebesar 5,88, koefisien yang diperkirakan adalah 8,64 dengan standar errornya 0,608. Namun tidak ada variabel atau n0-nya sama dengan 0 yang dipilih pada titik ini karena semua koefisien masih dikenai penalti besar. Kemudian pada baris ke-9 dengan lambda 4,05, koefisien yang diperkirakan adalah 8,31 dengan 3 variabel yang koefisiennya tidak 0, menandakan bahwa 3 fitur dipilih oleh model. Saat nilai lambda menurun, lebih banyak fitur yang dipilih oleh model Lasso atau N0 bertambah, dan koefisien variabel yang dipilih cenderung lebih besar, menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari fitur-fitur tersebut terhadap variabel respon. Next. Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa hanya terdapat 28 variabel yang memiliki nilai koefisien. Hal tersebut terjadi karena peubah-peubah penjelas yang tidak memiliki pengaruh terhadap peubah respon mengalami penyusutan menjadi 0, sehingga yang memiliki nilai koefisien hanya variabel penjelas yang memiliki pengaruh saja terhadap peubah respon. Next. Baik, selanjutnya membuat model regresi linear. Pada hal ini digunakan function LM pada RStudio. Dengan menggunakan data train data, dapat kita lihat bahwa model yang dihasilkan, koefisien variabel responnya tidak sepenuhnya dapat diestimasi. Hal ini karena ketentuan dalam model regresi linear berganda, bahwa ketika jumlah variabel prediktor lebih besar dari jumlah observasi, model regresi linear menjadi tidak dapat diestimasi dengan benar. Kondisi ini disebut dengan masalah underdeterminant atau P lebih dari N problem. Seperti slide sebelumnya, bahwa yang kita ketahui dalam regresi linear berganda terdapat asumsi yang harus dipenuhi. Akan tetapi, jika P lebih dari N, uji asumsi regresi linear tidak dapat dilakukan atau hasilnya tidak valid. Karena jumlah variabel prediktor lebih banyak daripada jumlah observasi, sehingga model menjadi tidak stabil dan overfitting. Selanjutnya, melakukan prediksi dengan model regresi linear. Di sini digunakan function predict
di mana data yang digunakan yaitu data testing, kemudian hasil yang diperoleh dari prediksi ini akan digunakan untuk evaluasi model. Selanjutnya, evaluasi model regresi Lasso dan linear berganda. Di sini metrik yang kami gunakan yaitu MAE, MSE, RMSE, MAPE, dan S-square. Dapat kita lihat bahwa model Lasso adalah model yang lebih baik jika dilihat dari MAE, MSE, RMSE, dan MAPE, yang semuanya nilainya lebih rendah dibandingkan model linear. Ini menunjukkan bahwa model Lasso memberikan prediksi yang lebih akurat dan stabil, terutama dalam hal mengurangi kesalahan rata-rata dan kesalahan kuadrat. Sedangkan dapat kita lihat bahwa model linear memiliki nilai R kuadrat yang sempurna, namun ini bisa menunjukkan bahwa terdapat overfitting, terutama jika metrik kesalahan lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan Lasso. Overfitting berarti model linear mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data latih dan tidak memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Selanjutnya, next. Nah, berikut perbandingan hasil prediksi regresi Lasso dan linear. Dapat kita lihat bahwa model Lasso cenderung memberikan prediksi yang lebih stabil dan mendekati data aktual pada sebagian besar indeks. Hal ini mungkin disebabkan oleh regularisasi yang mengurangi efek dari variabel yang kurang signifikan. Sementara model linear memberikan prediksi yang jauh lebih ekstrim pada titik tertentu, terutama pada indeks kedua, yang menunjukkan potensi overfitting di mana model terlalu mengikuti data latih dan kurang mampu dalam hal generalisasi. Selanjutnya, next. Baik, dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, regresi linear berganda cocok untuk data dengan jumlah variabel yang terbatas tanpa adanya multikolorialitas. Sementara untuk Lasso sendiri, dia lebih efektif dalam situasi dengan banyak variabel atau multikolorialitas tinggi. Kemudian berikutnya yaitu Lasso regression dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam menangani data yang memiliki nilai ekstrim atau fluktuasi besar, karena regularisasi membantu menjaga model tetap sederhana dan lebih generalisasi. Nah, model Lasso sendiri ini juga cocok untuk data dengan high dimensional atau data yang berdimensi tinggi. Next. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada RPAPS berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.